Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sukarda Gede Putra Wirama, NIM 2123071007 dari Prodi S2 Pendidikan IPA, Pasca Sarjana Undiksa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari lembar kerja mahasiswa 5, mata kuliah Sains Masa Depan dengan topik Smartphone Biosensor dengan dosen pengampu Dr. Inyomantike MSI. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang biosensor. Jadi biosensor merupakan perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, asam nukleat, maupun antigen yang disebut sebagai bioreseptor, baik yang terintegrasi di dalam ataupun dalam kontak langsung dengan transducer fisik ataupun psikokimia, yang dapat mengukur perubahan waktu yang nyata pada interaksi antara substrat dan juga bioreseptor, dan dengan demikian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu biosensor elektrokimia, biosensor termal, biosensor optik, biosensor massa, biosensor magnetik, dan juga biosensor makromekanik. Kemudian soal nomor 2, berikan contoh jenis dari masing-masing kelompok biosensor yang dimaksud. Yang pertama adalah biosensor biokimia, elektrokimia. Biosensor elektrokimia berbasis smartphone untuk deteksi klenbuterol. Biosensor elektrokimia berbasis smartphone untuk mendeteksi klenbuterol atau CLB dalam tubuh sering menggunakan imunosensor karbon nanotube multi-walted atau MWCTNTS. Jadi keunggulan dari biosensor elektrokimia berbasis smartphone ini adalah perangkat yang sederhana, kemudian mudah digunakan, memiliki fitur throughput yang cukup tinggi, kemudian kemampuan untuk transfer elektron yang cepat dari karbon nanotube atau CNT. Deteksi dari klenbuterol atau CLB berdasarkan reaksi antara CLB bebas dengan HRP CLB atau Horse Disk Peroxide Compound dari CLB. Selain itu, ada juga dengan cara strategi medan listrik. Sensornya yaitu sirkuit tertanam di smartphone untuk pemrosesan sinyal dan elektroda karbon yang nantinya akan muncul pada layar. Jadi pada biosensor elektrokimia, jika kita lihat, ini adalah cara kerja dari biosensor elektrokimia. Kemudian kita lanjutkan biosensor termal. Biosensor termal untuk melakukan diagnostik dari tempat perawatan biosensor optik smartphone. Di VOC biosensor optik smartphone, kemajuan teknologi khususnya pada bidang kesehatan memunculkan ide baru untuk membuat perangkat smartphone yang mampu mendiagnosis penyakit dengan cepat, mudah, murah, dan juga efektif. Contohnya yaitu platform untuk deteksi ZIKF dengan cara deteksi fluoresensi menggunakan smartphone. Kemudian smartphone sebagai perangkat fluoresensi juga bisa mendeteksi urutan asam nukleat. Sensor smartphone berbasis luminescence dan juga flow cytometry untuk menghitung sel dan juga diskriminasi daripada ukuran. Kemudian bioluminescence untuk mengembangkan sensor berbasis smartphone untuk analisis kontaminasi bakteri dengan cara kamera merekam sinyal lalu ditampilkan pada layar smartphone. Jadi, pada gambar sebelah kanan ini merupakan biosensor termal menggunakan dari biosensor optik smartphone. Kita lanjutkan yaitu biosensor optik. Platform biosensing optik berbasis cahaya sekitar dengan sensor penerangan yang tertanam di dalam smartphone. Ada berbagai cara biosensing optik berbasis cahaya pada smartphone, di antaranya yaitu digunakan untuk deteksi alergen makanan. Perangkat lunak yang di dalamnya berisi panduan menggunakan untuk deteksi alergen makanan. Kemudian, kamera smartphone melakukan analisis dan juga menampilkan hasil dari deteksi alergen makanan. Kemudian, biosensor
optik yang digunakan sebagai deteksi golongan darah. Menggunakan uji berbasis kertas yang mengandung 3 saluran, yaitu untuk deteksi antigen A dan juga untuk mendeteksi antigen B, serta deteksi faktor Rh. Hasil golongan darah ditransfer kepada smartphone. Kemudian dapat digunakan sebagai deteksi kekuatan asam dan juga nitrit. Mikrofluida yang disimpan di dalam kertas dengan menggunakan reaksi kalorimetri, kemudian flash pada smartphone, digunakan untuk mengontrol cahaya sekitar, kemudian hasil analisisnya ditampilkan pada layar smartphone. Kemudian, pendeteksian glukosa dalam darah. Pengembangan platform ELISA menggunakan kamera untuk membaca sinyal yang dihasilkan, kemudian cahaya tersebut ditransmisikan. Kemudian menggunakan smartphone optik untuk mendeteksi penyakit osteoartritis, kemudian mendeteksikan bakteri E. coli pada daging yang busuk dengan cara mengukur cahaya yang tersebar dari LED dengan bantuan kamera smartphone. Adapun kelemahan dari deteksi bakteri E. coli pada daging busuk yaitu membutuhkan konsentrasi bakteri yang tinggi. Jadi ketika bakterinya memiliki konsentrasi yang rendah atau jumlah yang rendah pada makanan, itu belum mampu dideteksi oleh smartphone yang berbasis biosensor optik. Jadi ini adalah cara pemrosesan atau cara kerja dari smartphone berbasis optik, biosensor optik. Jadi kekuatan atau keunggulan dari biosensor berbasis optik yaitu memiliki keefektifan, sederhana, dan juga bersifat ekonomis. Kemudian biosensor massa, biosensing ion logam oleh smartphone novel 3D printable. Jadi smartphone 3D printable, deteksi HMI polutan dalam air minum dan juga makanan sangat diperlukan. Sehingga nanti dikembangkan alat yang dapat mendeteksi HMI, yaitu spektrometri emisi plasma atau atomic atom, kemudian spektrofotometri serapan atom atau AAS, kemudian spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif, dan spektrometri serapan atom. Alat yang terbaru dalam biosensor ini adalah smartphone mendeteksi HMI dengan sensor DMSA GNPS. Keunggulannya memiliki deteksi yang cepat, efektif, ekonomis, dan juga sederhana. Prinsip dari cara kerja biosensing ini yaitu interaksi antara logam Hg atau merkuri dengan nanopartikel emas atau gold nanoparticles menunjukkan agregasi dan juga perubahan warna yang diamati menggunakan kertas berbasis selulosa, kemudian ditampilkan pada layar smartphone. Kemudian smartphone biosensor berbasis smartphone yang kelima yaitu magnetik. Platform biosensor JMR cepat dengan antarmuka smartphone. Yang pertama, Giant Magnetoresistance. Perangkat magnetik seperti teknologi biosensing berbasis magnetoresensif raksasa atau Giant Magnetoresensif biosensor sebagai platform yang penginderaan kuantitatif mutakhir untuk deteksi biomolekul. Memiliki keunggulan yaitu sensitivitas dan juga spesifitas yang tinggi, kemampuan analisis multiplex yang baik, deteksi DNA magnetik berbiaya yang rendah, kemudian untuk mendeteksi ion logam, asam nukleat dan juga biomarker protein, virus dan juga sel, kemudian dapat digunakan untuk diagnostik biomolekuler dan juga perawatan kesehatan. Kemudian dapat juga digunakan sebagai tes diagnosis yang dapat dilakukan di luar laboratorium. Jadi, Giant Magnetoresistance ini dapat digunakan secara portable dimanapun. Prinsip dari penggunaannya yaitu menggunakan dengan mengukur variasi magnetoresistance atau MR yang disebabkan oleh sel-sel magnetik. Sel-sel yang dapat dikenali dan dipisahkan ke dalam saluran-saluran yang berbasis di bawah pengaruh medan magnet luar. Kemudian jenis biosensor yang keenam yaitu mikromekanik. Contohnya adalah sistem penginderaan berbasis smartphone menggunakan ZNO dan juga elektroda modifikasi grafena untuk
deteksi dari VOC atau Volatile Organic Compound. Deteksi VOC menggunakan smartphone. VOC itu sendiri adalah polutan yang dapat menyebabkan kelainan kesehatan seperti gagal ginjal, diabetes, kemudian penyakit hati, pada penyakit dan juga pada sistem saraf pusat. Deteksi VOC ini diperlukan untuk mendiagnosis penyakit pada tahap awal di klinik. Dikembangkannya sensor VOC berbasis nanomaterial oksida logam, struktur nano seng oksida yaitu ZNO, karena memiliki sifat fisiokimia yang baik, kemudian memiliki sensitivitas yang tinggi, luas permukaan yang besar, namun mudah meledak pada suhu yang tinggi. Dikembangkan kembali sensor berbasis karbon, terutama menggunakan grafen, karena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, namun kinerjanya belum cukup memuaskan. Yang terbaru, dikembangkan sensor berbasis grafen dan juga seng oksida pada smartphone. Prinsip kerjanya yaitu memodifikasi elektroda dengan membran ZNO, grafen, nitroselulesa, dan juga smartphone, menyebabkan transfer elektron dan interaksi antara zat teroksigenisasi dan juga yang tereduksi, sehingga meningkatkan konduktivitas dan juga sensitivitas sensor. Cara menggunakannya yaitu menghembuskan nafas, kemudian sensor akan menunjukkan kesehatan seseorang pada layar smartphone. Nah, ketika digunakan dengan menggunakan hembusan nafas, nanti di sana molekul-molekul organik yang mudah menguap akan terdeteksi pada biosensor ini, kemudian akan menunjukkan partikel-partikel apa saja yang ikut menguap pada saat kita bernafas dan akan ditunjukkan pada layar smartphone. Itulah keenam contoh dari biosensor smartphone. Kemudian soal yang ketiga, yaitu dengan mencermati artikel smartphone based biosensor, jelaskan gambar berikut. Nah, pada gambar ini dapat ditunjukkan bahwa yang pertama yaitu adalah biosensor membaca kalorimetri pada smartphone untuk alergen pada makanan. Jadi hal ini dapat mendeteksi alergen-alergen atau penyebab alergen pada makanan. Yang kemudian gambar yang ke B yaitu adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Jadi nanti adaptor ini menggunakan pada smartphone dapat digunakan untuk sebagai pembaca hasil dari biosensor. Kemudian gambar yang C menggunakan biosensor untuk melakukan deteksi pH pada sistem mikrofluida kertas menggunakan smartphone. Nanti smartphone dapat digunakan untuk membaca kekuatan asam. Kemudian yang D yaitu perangkat saliva yang dapat digunakan untuk kontrol asam urat. Jadi nanti perangkat ini dapat dapat digabungkan dengan suatu smartphone untuk membaca hasil dari saliva atau air ludah untuk mendeteksi kadar kolesterol seseorang. Kemudian gambar yang F itu gambar dari aksesoris smart card dan strip test untuk mendeteksi kadar kolesterol dari seseorang. Kemudian gambar yang G yaitu pencitraan atau penggambaran untuk pengujian homogen multiplex menggunakan titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Kemudian gambar yang terakhir yaitu sensor pada perban. Nah, itulah penjelasan-penjelasan pada gambar yang dimaksud pada artikel. Jadi sekian presentasi untuk LKM yang kelima. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Sakti. Om Santi.